Black hole akan menghisap siapa dan apapun yang dilewatinya, termasuk cahaya. Selama hidupnya, sebuah bintang membutuhkan energi yang sangat besar untuk menghasilkan panas dan cahaya. Namun, energi ini nggak akan bertahan selamanya. Energi tersebut pada akhirnya akan habis dan bintang itu pun akan mati. Jika bintang yang mati itu berukuran raksasa, akan tercipta sesuatu yang spektakuler, yaitu black hole. Black hole terbentuk karena medan gravitasi bintang raksasa sangatlah kuat. Saat bintang itu masih hidup, ia bisa menggunakan energinya untuk mencegah keruntuhannya. Tapi ketika sebuah bintang raksasa kehabisan energi, ia nggak sanggup menahan tarikan gravitasi dan tubuhnya yang sudah mulai rapuh pun akan hancur dan tertarik dengan kuat menuju titik bola yang kerapatannya gak terbatas. Titik bola ini disebut singularitas. Nah, saat black hole terbentuk, ruang waktu dilengkungkan sedemikian dalam oleh gravitasinya sampai-sampai apapun yang lewat di sekitarnya akan terisap. Gak puas dengan hanya menelan semua yang melintasinya, black hole juga gak membiarkan korbannya melarikan diri. Titik tanpa jalan keluar ini disebut peristiwa cakrawala. Bahkan cahaya, yang kecepatannya melebihi apapun yang ada di alam semesta ini, gak sanggup lolos dari jeratan peristiwa ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, jika black hole saja bisa menghisap habis cahaya dan semua yang melintasi peristiwa cakrawala, bagaimana kita bisa tahu kalau black hole itu ada? Ilmuwan bisa menemukan black hole karena efek gravitasinya terhadap alam semesta akan terlihat. Misalnya, jika ilmuwan melihat ada bintang yang mengorbit pada benda gelap dan masif, kemungkinan besar benda gelap itu adalah black hole. Cara lain untuk mengetahui keberadaan black hole yaitu dengan mencari sinar X ataupun gelombang-gelombang lain yang biasanya akan tercipta ketika black hole menarik masuk dan menghancurkan benda-benda langit. Bahkan, di pusat galaksi kita ada sumber gelombang radio dan inframerah yang kemungkinan besar adalah black hole supermasif loh. Segarang-garangnya black hole, ia juga bisa mati. Jika tarikan gravitasi black hole sedemikian kuat sampai-sampai cahaya pun nggak mampu lolos, kamu mungkin berpikir bahwa nggak ada hal lain yang berhasil lolos darinya. Ups, kamu salah. Pada kenyataannya, black hole harus melepaskan sesuatu. Karena kalau enggak, ia akan melanggar hukum kedua termodinamika. Hukum universal kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi selalu meningkat. Entropi sendiri adalah kecenderungan untuk menuju ketidakteraturan. Semakin entropi meningkat, suhunya pun akan menjadi semakin panas. Jika sebuah black hole menyedot ketidakteraturan energi dari alam semesta, maka entropi black hole tersebut juga meningkat. Dan sejalan dengan meningkatnya entropi ini, black hole harus melepaskan kalor atau panas dalam dirinya. Walaupun dikatakan gak ada yang bisa selamat dari peristiwa cakrawala, pelepasan kalor bisa terjadi karena pasangan partikel virtual yang ada di dekat peristiwa cakrawala patuh pada hukum kedua termodinamika. Partikel virtual adalah partikel yang gak bisa dideteksi, tapi efeknya bisa dilihat. Pasangan partikel virtual terdiri atas partikel bermuatan positif dan negatif. Gravitasi black hole bisa menarik partikel negatif, dan pada saat yang bersamaan memberikan energi yang cukup kepada partikel positif untuk melarikan diri ke alam semesta yang dipancarkan sebagai kalor. Jumlah radiasi positif yang dikeluarkan seimbang dengan jumlah partikel negatif yang terisap ke dalam black hole. Aliran masuk partikel negatif ini dapat mengurangi massa black hole hingga akhirnya ia menguap lalu mati. Dan kalau massanya menurun menjadi sangat kecil, black hole bisa menciptakan ledakan yang sangat besar, setara dengan ledakan jutaan bom hidrogen. Luar biasa ya! Walaupun ilmuwan yakin alam semesta bermula dari Big Bang, sebenarnya mereka nggak tahu pasti bagaimana itu bisa terjadi. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa waktu bermula saat ledakan besar atau Big Bang terjadi.
Big Bang adalah fenomena ketika alam semesta berubah dari kepadatan yang gak terbatas menjadi kesatuan yang memiliki wujud dan kemudian tumbuh dengan pesat hingga detik ini. Meski begitu, ilmuwan gak tahu secara pasti bagaimana fenomena Big Bang bisa terjadi. Padahal sudah banyak banget teori yang menjelaskan proses ledakan dahsyat ini. Teori lahirnya alam semesta yang paling diterima secara luas adalah model Big Bang panas. Model ini menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari ukuran 0 dengan suhu serta kepadatan gak terbatas. Selama proses Big Bang, alam semesta mengembang, kemudian suhunya mendingin karena seiring jangkauannya meluas, panasnya jadi menyebar. Pada tahap-tahap awal perkembangan inilah terbentuk zat-zat dalam alam semesta yang kita jumpai sampai sekarang. Saat alam semesta terus berkembang, gravitasi membuat daerah yang lebih padat mulai berotasi dan membentuk galaksi-galaksi. Di dalam galaksi yang baru terbentuk ini, awan gas hidrogen dan helium pun runtuh. Atom-atom dari awan runtuh itu saling bertubrukan dan menimbulkan reaksi fusi nuklir, yang kemudian membentuk bintang-bintang. Ketika bintang-bintang ini mati dan runtuh, akan terjadi ledakan bintang dahsyat yang kemudian menyemburkan lebih banyak zat-zat lain ke alam semesta. Peristiwa inilah yang membuat lahirnya bintang dan planet baru. Selain versi Big Bang, ada lagi model lainnya. Salah satunya adalah model inflasi. Model ini menyatakan bahwa energi saat awal terbentuknya alam semesta sangatlah kuat, sehingga kekuatan yang terkandung dalam gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan gaya elektromagnetik sama besarnya. Akan tetapi, ketika alam semesta mengembang, kekuatan ketiga gaya tersebut menjadi berbeda dengan sangat cepat. Saat gaya-gaya itu terpecah, energi dilepaskan dalam jumlah yang sangat besar. Proses ini menghasilkan efek antigravitasi yang menyebabkan alam semesta mengembang dengan pesat dan dalam kecepatan yang terus meningkat.